Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Hari ini 30 April 2021, marilah kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bersama saya Ermano dari komunitas Gracia Bali. Sahabat geni yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan amanat perpisahannya kepada para murid. Yesus tahu bagaimana para murid akan mengalami ketakutan dan kegelisahan ketika Yesus diserahkan dan seakan meninggalkan mereka. Selain para murid, kenyataannya manusia memang cenderung untuk menjadi takut dan gelisah. Masalah kesehatan, kondisi ekonomi yang sulit, masalah keluarga, hal-hal ini cenderung membuat orang dapat khawatir. Terlebih dalam situasi pandemi yang akhir-akhir ini kita alami, banyak orang mulai khawatir, mulai gelisah, mulai takut, karena situasi ke depan tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi kemudian tidak jelas akan seperti apa. Tapi sayangnya, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan tidak sedikit pun dapat mengurangi masalah-masalah dan tantangan hidup yang kita alami. Kata Yesus, janganlah takut, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam pesan yang Yesus katakan ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir, meski dalam kemungkinan terburuk sekalipun. Bahkan, jika pada saat menjelang ajal kita tidak perlu khawatir. Yesus juga mengatakan bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan juga supaya di tempat di mana Ia berada, kita pun berada. Perkataan Yesus ini menjadi jaminan dan kepastian bagi kita akan kehidupan kekal. Kita dapat yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan iman kepada Yesus memberikan jaminan keselamatan. Dengan percaya kepadanya, maka kita tahu bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Bagi orang yang percaya, maka kematian seharusnya bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena kematian justru menjadi awal kehidupan yang baru, di mana kita memperoleh pemenuhan akan janji Tuhan, bahwa Ia telah menyediakan tempat bagi kita, dan kita tinggal bersama dengan Dia. Menanggapi pernyataan Yesus tersebut, Thomas, salah seorang dari para murid, bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan Thomas ini mungkin mewakili keraguan-raguan kita atau kebingungan kita dalam mengikuti Yesus. Terkadang seseorang menyatakan atau memutuskan mau mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak tahu atau tidak mengenal jalan yang harus dilalui. Pengenalan akan Yesus membawa kita untuk mengenal jalan kepada Bapa. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus adalah jalan itu sendiri. Kalau ada orang yang paling mengenal jalan menuju suatu rumah, saya yakin dan percaya bahwa itu adalah orang yang tinggal di rumah itu sendiri. Begitupun Yesus yang tinggal bersama Bapa, maka Dia sesungguhnya menjadi yang paling mengenal jalan untuk sampai kepada Bapa. Dan lebih daripada itu, Yesus memberi dirinya menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa. Seperti ketika kita ingin pergi ke suatu tempat di mana kita tidak tahu jalannya, maka hal yang terbaik adalah kita menemukan orang yang bukan hanya menyampaikan bagaimana caranya jalan ke sana, tetapi orang yang dapat mengantarkan kita ke tempat tersebut. Bila kita diberitahu misalnya, berjalanlah lurus sejauh 1 kilometer, lalu belok kanan, lalu belok kiri, 200 meter kemudian belok kiri lagi, ketemu perempatan belok kanan, lalu kiri lagi, dan seterusnya. Maka mungkin belum sampai setengah jalan, kita sudah mulai lupa dan mulai tersesat. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang yang hendak pulang ke rumahnya, di mana tentu ia tahu jalan yang paling tepat untuk sampai ke rumahnya, maka kita dapat yakin dengan berjalan bersamanya, maka kita akan sampai juga di rumahnya tersebut. Orang tersebutlah yang menjadi jalan itu sendiri bagi kita. Yesus adalah jalan, karena Ia bukan hanya memberitahukan jalan kepada Bapa, tetapi Ia juga mengantar kita. Yesus yang tinggal bersama dengan Allah, Ia datang ke dunia dan Ia kembali kepada Bapa. Maka kita dapat juga sampai kepada Bapa jika kita mengikuti Yesus. Sahabat geni yang terkasih, sudahkah kita mengenal Yesus? Kalau Yesus adalah jalan,
Apakah kita mau mengikuti Dia? Sudahkah hidup kita sejalan dengan teladan Kristus yang Ia tunjukkan? Setia kepada Bapa, bahkan ketika menderita dan sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, curahkanlah kami dengan rahmat-Mu, supaya kiranya kami senantiasa dapat mengarahkan pikiran dan hati kami kepada Kristus. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, dan dapat dengan penuh iman berjalan mengikuti Engkau tanpa bimbang dan ragu, menuju kehidupan kekal yang Engkau janjikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.